Sobat RKN Media di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini dalam acara Bedah Kasus. Pada kali ini kita akan khusus berdiskusi atau berbicara tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Basarnas. Nah, untuk membahas masalah ini, di hadapan kita sudah hadir, saya mulai dari sebelah kiri saya, Bang Karel Tikwalu, seorang praktisi hukum, advokat. Kemudian di sebelahnya, Bapak Maijen Tatang Jainuddin, beliau terakhir menjabat sebagai Deputi Operasi Basarnas. Kemudian di sebelahnya, Kombes Polisi Purnawirawan, beliau calon doktor, Bapak Alphonse Mau. Kemudian di sebelahnya Bang Petrus Celestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara. Dan untuk memandu diskusi ini, saya Daniel Tonapamasiku dari Pergerakan Nusantara. Bang Petrus, mungkin saya pertama ke Bang Petrus dulu. Ini kejadian di era kepemimpinan Pak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, ribut-ribut soal OTT ini bukan baru kali ini terjadi. Di era kepemimpinan Pak Firly ini setahu saya ada beberapa kejadian mencolok ya. Ada ribut-ribut soal dugaan bocornya operasi tangkap tangan di Kementerian SDM. Kemudian di era Pak Firly juga ada ribut-ribut soal polemik pengembalian dua orang pejabat struktural yang juga adalah penyidik senior dari Polri. Nah, saya bertanya-tanya, kira-kira apa yang terjadi di KPK di era Pak Firly ini? Apa sesungguhnya mungkin yang tidak nampak di permukaan? Mungkin Bang Petrus bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ya, jadi yang namanya lembaga yang dibentuk untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan korupsi itu selalu ribut dari dulu ya. Bahkan umur lembaga itu hanya 3 bulan, paling lambat 1 tahun dibubarkan. Yang umur panjang itu hanya KPK. Tetapi KPK sejak berdiri sampai dengan sekarang selalu muncul hal-hal yang menarik perhatian publik, baik menyangkut kinerja mereka yang bagus karena tangkapannya juga kakap-kakap, maupun muncul kontroversi dari komisioner pimpinan KPK. Kita lihat yang lebih heboh pada era sebelum Firly dan kawan-kawan, bahkan sebelumnya lagi era Bambang Wijayanto dan Abraham Samad, itu memang lebih banyak menimbulkan kontroversi karena tangkapan mereka atau kasus yang mereka sasar pun menyangkut orang-orang besar. Ya, Bang Petrus, tadi Bang Petrus menyinggung soal era kepemimpinan Bambang Wijayanto dan Abraham Samad ya. Kalau tidak salah di tahun 2016 itu ada juga kasus yang mirip dengan kasus Basarnas ini. Seingat saya pernah ada operasi tangkap tangan yang juga diduga melibatkan salah satu pejabat militer di Bakamla kalau tidak salah ya, mohon ininya. Nah, ini yang juga menjadi tanda tanya bagi kita. Apakah memang ada kekosongan hukum dalam konteks peradilan? Kan kita dalam sistem hukum kita mengenal ada peradilan koneksitas, ada penyidikan koneksitas, ada KUH pidana militer, ada KUH pidana. Nah, saya mau tanya, ini kan bukan kejadian yang pertama. Terus kenapa tidak diantisipasi entah itu oleh pembuat undang-undang atau oleh pimpinan KPK? Ya, sebetulnya kalau kita lihat hanya persoalan pelakunya dari unsur TNI dan juga unsur sipil, sebetulnya hukum acara kita sudah mengatur secara lengkap. Misalnya di dalam KUHP. Di dalam KUHP itu kan tegas dinyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, sebagian tunduk kepada hukum sipil, sementara sebagian lainnya tunduk kepada hukum militer,
maka penyelidikan dan penyidikannya dilakukan secara koneksitas dengan membentuk tim koneksitas yang terdiri dari penyidik dari TNI dan juga penyidik dari Polri, Jaksa atau KPK. Ya. Ketentuan itu juga diatur, selain diatur di dalam KUHP, juga diatur di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, juga tegas menyatakan seperti itu. Bahkan di dalam Undang-Undang tentang KPK juga menyatakan begitu, bahwa kalau pelakunya dari beberapa orang dan ada yang tunduk kepada hukum militer dan ada yang tunduk kepada hukum sipil, maka KPK punya wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan dan penyidikannya. Ya. Nah, mungkin yang menjadi bias itu bahasa atau kata-kata koordinasi dan mengendalikan. Ya. Kalau bahasa di KUHP itu tegas, penyidikannya dilakukan oleh dua organ ini dengan membentuk, ada tim dari TNI Polri, dari TNI dan juga ada tim dari pihak kepolisian, kejaksaan atau KPK dalam hal KPK selaku penyidiknya. Nah, cuma begini Bang, kan KUHP itu tahun 81 ya. Ketika tahun 81 KUHP itu dibuat kan belum ada KPK, sehingga sepertinya original intent dari undang-undang itu yang dimaksud jaksa adalah jaksa pada Kejaksaan Agung dengan penyidik atau auditorat dari auditorat militer kan, mungkin begitu. Nah, ini tetapi di dalam pasal 49 undang-undang KPK itu, kalau tidak salah itu yang tadi Bang Seles sebutkan tadi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengendalikan atau memimpin, ya, mengkoordinasikan penyidikan dalam hal tersangka itu melibatkan tersangka dari institusi lain. TNI. Ya, institusi TNI. Karena mereka punya hukum sendiri toh. Jadi hukum acara yang dipakai oleh KPK itu adalah KUHP, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur beberapa pasal tentang hukum acara. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan kasus yang menghebohkan dua perwira TNI dari TNI kemarin itu, hukumnya sudah jelas. Apalagi ini kan menyangkut operasi tangkap tangan, ya. Substansi tangkap tangan itu pelakunya didapatkan pada saat tengah melakukan kejahatan itu dan barang bukti ada di tangan. Nah, mungkin ini ada kan Bang Alfons ini seorang yang berpengalaman puluhan tahun jadi penyidik di kepolisian. Kemudian Pak Tatang juga sebagai seorang perwira tinggi mungkin pernah mengalami atau setidaknya mengetahui kira-kira kejadian seperti apa. Seperti ini jalan keluarnya seperti apa, atau pernah ada pengalaman Bang Alfons, Bang Tatang? Jadi mungkin menurut saya begini, operasi tangkap tangan OTT ini istilah yang kita baru-baru kenal pada saat KPK itu mulai beraksi dengan macam-macam sepak terjang ya. Kalau kita mau taat asas ke hukum acara, tidak ada istilah operasi di sana, yang ada tertangkap tangan. Jadi apabila ada orang diketemukan tengah melakukan sebuah tindak pidana, pada saat seketika itu ada yang meneriakkan dan sebagainya, seketika itu tertangkap, itulah tertangkap tangan. Nah, kalau kita omong operasi tangkap tangan, operasi itu kan harus direncanakan. Jadi ada dugaan si A kemungkinan begini betul, dia rencanakan. Ini bagaimana kita sadap dia. Nah, begitu dalam penyadapan itu menemukan ada indikasi, terus lakukan tangkap tangan. Persoalan baru di sini kalau tidak diatur dalam hukum acara itu, apabila ada operasi yang direncanakan, sedangkan operasi itu melibatkan yang terduga atau tersangka itu seorang oknum militer, kenapa tidak dikoordinasikan? Karena itu hal yang bisa juga dikerjakan apabila ingin menghindari friksi, karena tujuan kita semua kan ingin menegakkan hukum secara proper, taat asas. Nah, ini operasi kok tiba-tiba seolah-olah tertangkap tangan biasa, padahal ada operasi. Nah, terminologi operasi ini yang perlu kita luruskan. Apa benar operasi tangkap tangan ini merupakan anatomi kegiatannya sama tertangkap tangan apa adanya, ataukah mengalami modifikasi? Karena kalau operasi harus ada perencanaan. Saya mau tanya Bang Alfons, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan peristiwa yang pertama. Kemudian ini kan operasi tangkap tangan di KPK itu sesuatu yang direncanakan bahkan berbulan-bulan. Tapi kenapa bisa hasilnya seperti ini, Bang? Apakah ini sekedar masalah koordinasi atau ada misalnya masalah ego antar instansi
masalah arogansi yang Bang Petrus juga singgung itu? Bisa diawali dengan masalah koordinasi. Apa susahnya berkoordinasi? Karena antar instansi aparat negara ini kan, ini kerugian keuangan negara. Keuangan negara harus selamatkan. Koordinasi saja. Mungkin saja alasannya begini, kalau kita ngomong takut bocor. Kalau bocor nanti tidak tercapai sasaran untuk penangkapan. Nah, antar aparat penyelenggara negara harus punya satu visi, integritas moral terhadap adanya kerugian keuangan negara. Satu. Kedua, para pejabat penyelenggara negara ini pun harus tahu kapan dia bertindak dalam koridor hukum dan ini merugikan keuangan negara atau tidak. Nah, dalam hal serupa itu semua orang harus tahu, karena memang banyak pejabat penyelenggara negara sekarang ini ada di instansi non militer tapi berasal dari militer aktif. Nah, dulu hukum acara dan waktu KPK punya undang-undang nih, kejadian-kejadian ini belum mengemuka. Nah, sekarang mengemuka, hukum itu adalah sesuatu yang dinamis, hidup, harus disesuaikan dengan keadaan zaman. Mungkin saja undang-undang ini harus juga mengalami perbaikan-perbaikan. Dewan Perwakilan sebagai legislator perlu mikir supaya tidak terjadi berulang kali. Harusnya kan dari pengalaman pertama itu sudah bisa ini ya, ada pemikiran untuk menyempurnakan undang-undang ini sehingga tidak, ini sebenarnya bukan kekosongan hukum, cuma memang ada kegamangan karena mungkin tidak terlalu tegas mengatur bagaimana jalan keluarnya. Nah, mungkin saya bertanya kepada Pak Jenderal, Pak Tatang ya, kira-kira pernah nggak dalam sejarah perjalanan karir militernya Pak Jenderal, apa mungkin ada koleganya yang pernah mengalami seperti ini, khususnya penyidikan koneksitas? Oke, terima kasih. Ya, selama ini saya masih belum ada pengalaman ya, tetapi ada para petinggi-petinggi ya, khususnya yang sudah purnawirawan ya, permasalahan yang ada di Asabri itu kan dihukum 20 tahun penjara. Senior dua. Bukan lagi perwira militer aktif ya. Bukan lagi. Tapi ketika melakukan itu tindak pidana itu masih aktif atau udah purnawirawan. Jadi untuk OTT Kepala Badan SAR Nasional ini ya, ini sangat menarik nih ya. Tapi berakhir dengan kelucuan menurut saya. Ini berakhir dengan kelucuan. Lucunya di mana Pak Jenderal? Nah, lucunya ini antar pejabat ini lain ucapannya, ya toh? Lucunya begini, ya. Dikatakan operasi tangkap tangan. Yang namanya operasi itu sudah direncanakan, ya. Berapa lama? Apalagi mau menangkap bintang 3 yang masih aktif. Ini kan ada kaitannya dengan institusi. Harus hati-hati. Tetapi sudah ada MOU di situ, mekanisme. Makanya apa yang dikatakan sama Bang Alfon itu, kenapa sih kita ini sulit untuk berkoordinasi? MOU antara KPK dengan KPK berkoordinasi dengan Panglima, ini kan institusi negara. Sama, KPK dengan Panglima TNI. Kenapa sih kita bisa telepon-teleponan? Kan begitu, bahwa kami akan melakukan ini sebagainya, mohon didukung oleh Puspom TNI. Nah, itu tadi yang Bang Alfon sampaikan, jangan sampai bocor. Selalunya itu kalau itu dilakukan dan bersama-sama didukung oleh Puspom TNI, selesai permasalahan. Idealnya begitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, yang sekarang pada saat nggak mungkin Ketua KPK pilih nggak tahu mau OTT bintang 3, ya toh? Nah, tapi begini Pak, saya potong sedikit. Kalau mau koordinasi kan harus ada peristiwanya dulu. Ya. Peristiwa pidananya kan baru ada pada saat OTT itu. Saat ditangkap, dibawa ke KPK, ternyata iya ada pengakuan melakukan transaksi, ini ada uang barang buktinya. Ini kan udah direncanakan. Maksudnya kalau belum ada peristiwa pidananya, tentu mau koordinasi apa? Ya, dari salah satu PT yang sudah tertangkap. Ini kan ada PT Rekadan yang tertangkap di proyek lain. Dia berbicara. Dia nyanyi. Sekarang ditangkapnya OTT itu di komplek Mabes TNI. Udah di luar. Sepertinya di luar Bang, tapi sekitar. Ya sekitar. Ya di sekitar Mabes TNI. Ini kan lucu. Jadi nggak mungkin nggak tahu. Hanya tadi Bang Alfon, koordinasi telepon antara pimpinan dengan pimpinan. Oh ya toh. Kalau misalnya yang ditelepon Panglima TNI, udahlah nggak usah lah.
ini pemberantasan korupsi nggak jalan. Laporkan Bapak Presiden bahwa Panglima TNI tidak mendukung. Selesai sebetulnya permasalahan, nggak seperti sekarang. Berarti kembali ke soal koordinasi yang tidak jalan. Koordinasi yang nggak jalan. Sorry, terlambat saya koordinasinya. masuk ya. Kalau saya melihat seperti ini sepertinya ada ego sektoral. Ya. KPK ini disebut operasi. Saya nggak setuju operasi, nggak sependapat lah. Kenapa? Kan ada penyelidikan. Penyelidikan inilah yang sebetulnya ya mungkin maksudnya operasi itu penyelidikan. Ya. Nah, ketika penyelidikan ada informasi ya dari orang yang sudah tertangkap, oh kepala Basarnasnya pernah terima uang segala macam. Nah, selama proses penyelidikan kan mengumpulkan barang bukti, bisa berkoordinasi dong dengan misalnya dengan Puspom ya atau dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, ketika koordinasi nggak usah dibuka dulu masalahnya apa ya. Dia bilang kami sedang menyelidiki misalnya gitu kan, kami sedang menyelidiki ada TNI aktif yang melakukan ini, nggak usah sebut namanya, kan takut bocor. Kalau disebut namanya kan bisa aja pas kebetulan kita KPK berkoordinasi dengan TNI-nya kebetulan sahabatnya kasih tahu. Ini Pak, kan bisa ini terjadi. ada penyakit model sekarang nih para pejabat di bidang penegakan hukum sangat suka sekali ngoceh pada saat tahap-tahap penyelidikan yang mana penyelidikan itu kan full bucket kegiatan intelijen sebenarnya senyap di bawah permukaan dulu Penyelidikan ya. ini udah berkuar-kuar panjang lebar nanti tahu-tahu sepi kosong. Nah Itulah yang saya bilang ego sektoral, cari panggung. KPK lagi cari panggung juga ya, sehingga dia diam-diam menyelidiki sendiri. Kalau sudah ketahuan dalam penyelidikan, yang tadi saya sependapat, OTT itu adalah betul-betul tertangkap tangan, bukan direncanakan. Kalau direncanakan itu namanya penyelidikan. Ada informasi diselidiki. Yang namanya itu operasi, Pak Karel, itu direncanakan. Iya. Penangkapan sudah ada sprintnya, kecuali tangkap tangan. Kalau tangkap tangan kan mendadak diketemukan, Ya. dilihat, gitu. Ada jambret ya. Nah itu tangkap tangan kan, nah, itu bisa dikepung, siapapun bisa menangkap. Ya. Tapi kalau operasi ini pasti penyelidikan. Nah di dalam penyelidikan kan diam-diam. Kalau sudah mulai melibatkan unsur yang lain, misalnya unsur TNI, karena TNI punya KUHP sendiri, nah, bisa koordinasi. Orangnya nggak usah disebut dulu kalau takut bocor. Nah, peristiwanya aja dikasih tahu. Itu menurut saya ya, sehingga tidak. Yang saya belum ketahui juga, yang di OTT itu siapa, gitu kan? Ya toh, kan kepala Basarnas itu tidak ditangkap, ya toh, kan anggotanya. Tetapi dalam 1x24 jam tanpa ada satu pemeriksaan sudah diumumkan oleh Ketua KPK, para wakil Ketua KPK sebagai tersangka. Ini yang lucu menurut saya, lucu sekali. Saya mau, kan Bang Alphonse ini sangat berpengalaman sebagai penyidik. Kalau dalam OTT itu lazimnya, apakah sudah disebutkan siapa-siapa yang akan ditangkap? Kalau namanya tertangkap tangan, saya mau kembali ke tertangkap tangan. Kita ketemu ada orang terjamret atau maling di jalan, tangkap itu. Tidak disebutkan, kita tidak tahu siapa gerangan. Tapi kalau yang namanya OTT, operasi tangkap tangan, akan menangkap si A, si B, si C. Kan itu penyelidikan. Penyelidikan kan pengumpulan bahan keterangan, informasi dan data, full bucket, agar menemukan ada tidaknya tindak pidana. Nah, tetapi dalam ada tidaknya tindak pidana itu berangkat dari 7 konsep pertanyaan tuh siapa-siapa sudah ada kurang lebih ancar-ancarnya. Jadi biasanya dalam penyelidikan tuh ada sebuah skenario. Alternatif pertama siapa-siapanya A, B, C, D. Kedua, ketiga ada CB1, CB2, CB3. Mana yang paling tepat nanti dan alat bukti yang ada berkesesuaian. Baru nanti naik ke penyidikan, baru sebutkan si A, si B tersangka. Nah, ini pagi-pagi omong tersangka. Nah itu yang benar. KPK di periode pertama ketika berdiri, ketika dipimpin oleh Taufikur Rahman Ruki ya, itu saya lihat cukup bagus. Dia nggak cari popularitas ya, nggak hiruk pikuk. Nah yang kedua agak mendingan. Yang ketiga ini, periode ketiganya ini yang kurang ajar. Cari panggung terus ya. OTT, bawa wartawan. Periode ketiga itu yang siapa? Yang ketiga itu kemungkinannya ya Abraham Samad mereka. Antara Abraham Samad sama yang sebelumnya. Busro. Busro. Itu kelihatannya cari panggung.
Di paling kuatnya cari panggung itu ketika Abraham Samad. Itu paling kuat. Kalau lembaga penegak hukum kerjanya cuma target orang ya. Siapapun kalau ditarget pasti ketemu salahnya. Ya akhirnya dia bisa dimanfaatkan secara politik untuk mentargetkan si A, tokoh B, tokoh C untuk menjatuhkan dia. Nah ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Bagaimana para penegak hukum menjadi alat daripada institusi tertentu untuk tempat panggung ataupun target-target politis. Dan memang sekarang itu seperti itu. Artinya mereka nggak bisa jaga independensinya. Ya. Mereka bisa diorder. Dan jadi kita seperti soal tangkap tangan ini, memang KUHP kita ini kan disusun tahun 1980 dan 81 disahkan. Jadi waktu itu kan memang zaman kita tidak bayangkan nanti seperti sekarang ini semua sudah serba gampang ya. Nah, munculnya operasi tangkap tangan ini kan di eranya perkembangan digital, elektronik ini sudah luar biasa sehingga pengertian tertangkap tangan di dalam KUHP itu mengalami pergeseran. Ya, orang mungkin sekarang nggak perlu lagi tertangkap tangan secara kebetulan kita ketemu kayak orang maling di rumah kita ya kita boleh tangkap dan bawa ke pos RW, nanti RW yang atur ke polisi. Ya. Tapi yang terjadi di KPK ini memang mereka sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, kemudian mereka merencanakan bagaimana penyadapannya secara sistematis, siapa saja yang terlibat, mungkin di dalam pelaksanaannya sudah mulai pila-pila, itu juga bisa terjadi. Nah, Bang, ini juga saya mau tanya ini kan setelah terjadi polemik, ada perbedaan pandangan di kalangan pimpinan KPK. Ada pimpinan KPK yang dalam tanda petik menyalahkan bawahannya. Tapi terakhir Pak Firly Bahuri menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab pimpinan. Nah, kembali ke soal ini tadi, apa sih yang terjadi di KPK ini? Apakah di internal KPK juga ada masalah atau sekedar miskomunikasi atau faktor kepemimpinan? Nah, ada disharmonisasi di KPK ini kan muncul sejak eranya Firly ya, di mana sekelompok besar pegawai KPK dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan, ya, dinyatakan tidak lulus. Lalu kelompok ini kemudian menjadi LSM di luar yang memantau terus pergerakan KPK ini. Bahkan mereka juga punya orang-orang yang masih cukup punya pengaruh yang ada di dalam. Jadi timbul kontroversi di KPK ini, selain kita masyarakat ini juga punya penglihatan sendiri, di dalam juga memantau terus sekecil apapun kesalahan pimpinan itu disuplai keluar, nanti di luar lalu kelompok mereka ini ributkan terus. Sampai dengan kasus ini pun mereka masih secara efektif melakukan kontrol, kritik, bahkan kecaman-kecaman yang sangat kasar menurut saya ya. Seperti kemarin Abraham Samad punya statement itu kan dia katakan seperti dungu dan memalukan. Nah, itu kan kalau kita lihat dari tata krama dalam menyampaikan kritik, ini kan sudah sama dengan Rocky Gerung ini. Ya, tapi ya mungkin karena Pak Abraham itu sesama dari timur, jadi memang orang timur biasanya begitu. Jadi persoalan ini kan kita harus lihat, harusnya duduk sama-sama, ya begitu orangnya tertangkap, panggil, karena yang institusi di TNI kan tidak tahu toh. Nah, ini yang menarik juga karena biasanya mantan pimpinan KPK itu turun tangan membela KPK. Ini kok turun tangan malah bukan membela pimpinan, tetapi justru ya kesannya ya lebih daripada mengkritisi pimpinan KPK. Nah, kembali lagi, apa sih yang terjadi ini? Mungkin Bang Alfon, Pak Jenderal sama ini Bang Karel. Jadi mungkin begini, KPK sejak era yang tadi gaya LSM itu banyak kali juga melakukan praktek-praktek yang secara hukum ya belum patut untuk dijadikan sebuah adagium bahwa mereka tertib hukum dan taat hukum. Sebagai contoh, kita bisa lihat secara nyata pada saat menjelang Presiden mengangkat seorang Budi Gunawan sudah lulus fit and proper, tiba-tiba ditersangkakan. Terus tiba-tiba
mana bukti tersangkaannya nggak jelas. Dengan ketawa-ketawa lagi. Dan dengan habis gitu. selesai itu datang ke Barreskrim. Karena apa? Dia tidak punya bukti yang otentik mana berita acara. Karena yang mereka omongin berita acara pemeriksaan, ini apa yang terjadi kemarin-kemarin. Dia cuma dengar-dengar, tapi dia tetapkan tersangka. Dia loncat tahap penyelidikan yang tidak proper, dia loncat pada penyidikan. Jadi ini udah praktik-praktik tidak beres seperti itu pada zaman itu. Itu pun terjadi. Seorang tersangka bisa bertahun-tahun tersangka terus karena sedang dicari alat buktinya. Artinya penyelidikannya nggak sempurna. Banyak contoh ya yang dijadikan tersangka itu bertahun-tahun. Salah satunya Anas, tahun lebih jadi tersangka, disandra. Buktinya nggak ada, dicari-cari terus. Ini masalahnya. Dan itu terbukti di pengadilan. Ya, Anas terbukti tidak bersalah secara meyakinkan terkait dengan suap Hambalang. Ya, gratifikasi Hambalang. Anas dihukum karena terbukti terkait dengan menerima gratifikasi ketika mencalon jadi ketua umum. Mobil itu kaitannya dengan Hambalang, tidak terbukti sama sekali. Itu putusan pengadilannya mengatakan begitu ya. Baik di tingkat pertama, kedua ya, kasasi, bahkan PK. Anas dihukum karena menerima ya gratifikasi terkait pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Baik, Itu. kita akan lanjut pada sesi berikutnya masih dengan topik yang sama, tetapi mungkin dari sisi yang lain. Kita break dulu.